Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Prasetya dengan nomor NPM 235001087, mata kuliah Dasar Ilmu Tanah kelas C. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Dasar Ilmu Tanah, yaitu tentang pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Urgensi dari pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara, yaitu supaya kita mengetahuinya, karena kita mahasiswa agroteknologi yang tidak luput dari pertanian. Maka dari itu, simaklah materi pada halaman selanjutnya. Yang pertama adalah pH tanah. Urgensi mengenal pH tanah, yaitu dengan mengetahui pH tanah, kita dapat menentukan tanaman apa yang cocok untuk ditanam atau dibudidayakan, karena setiap tanaman memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya melon, dengan syarat tumbuh 5,8 sampai 6,8 pH tanah, yang artinya pH tersebut menentukan intensitas tanah yang asam. Sedangkan ada pula tanaman lain yang harus pH tanahnya itu dalam keadaan basa. Maka dari itu, kita harus betul-betul mengetahui pH tanah sebelum melakukan penanaman, atau harus menyesuaikan pH tanah tersebut dengan tanaman apa yang kita akan tanam. Kemudian ini pengertian sedikit dari pH tanah. pH adalah singkatan dari potential of hydrogen atau power of hydrogen. pH adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen dalam air. Dalam kimia, pH tanah adalah pengukuran konsentrasi ion hidrogen dalam larutan berbasis air. Ia menjadi ukuran keasaman atau kebasahan suatu larutan berair atau cairannya. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur pH tanah yaitu pH meter. Di slide selanjutnya akan diperkenalkan dengan alat pH meter. pH tanah adalah derajat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Menyatakan logaritma negatif konsentrasi ion H dengan bilangan pokok 10, larutan netral mempunyai pH 7, asam lebih kecil dari 7, dan basa lebih besar dari 7. Di perairan yang tidak tercemar pH dikontrol oleh ion CO2, karbonat, dan bikarbonat. Jadi pH ini dimulai dari angka 1 sampai 14. Dari 1 sampai 6,9 adalah asam, sedangkan 7 adalah netral, 7,1 sampai 14 adalah basa. Kemudian ada kejenuhan basa. Apa itu kejenuhan basa? Kejenuhan basa adalah perbandingan antara jumlah kation-kation basa dengan semua kation atau kation basa dan kation asam yang terdapat dalam kompleks jerapan tanah. Jumlah maksimum kation yang dapat dijerap tanah menunjukkan besarnya nilai kapasitas tukar kation tanah tersebut. Kation basa umumnya merupakan unsur hara yang diperlukan tanaman, serta kation basa ini mudah tercuci, sehingga bila tanah kejenuhan basanya tinggi, unsur hara tanah tersebut belum mengalami pencucian yang intensif dan merupakan tanah yang subur. Kation-kation yang terdapat dalam kompleks jerapan koloid tersebut dapat dibedakan menjadi kation-kation basa dan kation asam. Termasuk kation basa adalah Ca2+, Mg2+, K+, Na2+, sedangkan kation asam adalah H+, dan Al3+. Nah, maka dari itu konsep kejenuhan basa penting karena proporsi relatif asam dan basa di tempat pertukaran menentukan pH suatu tanah. Dengan berkurangnya jumlah ion Ca++ dan Mg++, dan bertambahnya jumlah ion H+ dan Al+3,
maka pH akan turun. Jadi kejenuhan basa ini juga bisa menjadi patokan suatu pH tanah, begitu. Kejenuhan basa menentukan kesuburan tanah. Tanah dengan kejenuhan basa tinggi menunjukkan kandungan basa atau kation basa yang umumnya merupakan unsur hara tanaman yang tinggi dan sebagai pertanda belum banyak mengalami pencucian. Tanah demikian termasuk yang dinilai subur bagi pertanian dan kehutanan. Selain mempertimbangkan parameter KTK, semakin tinggi KB, maka status kesuburan tanah semakin tinggi. Selain itu, juga sebagai katalisator bagi mikroba tanah untuk menghasilkan enzim-enzim pendukung pertumbuhan tanaman. Tanah sangat subur bila kejenuhan basa lebih dari 80%. Kesuburan tanah sedang jika kejenuhan basa antara 50-80%. Dan tidak subur jika kejenuhan basa kurang dari 50%. Hal ini didasarkan pada sifat tanah yang kejenuhan basa 80% akan membebaskan kation basa dapat dipertukarkan lebih mudah dari tanah dengan kejenuhan basa 50%. Dilanjut dengan unsur hara. Unsur hara adalah unsur kimia tertentu yang dibutuhkan tanaman dalam memenuhi keperluan fisiologisnya. Setidaknya ada 16 jenis unsur hara yang mutlak diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Logisnya ini, unsur hara adalah zat makanan yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, ini adalah unsur hara tersebut. Yaitu unsur hara dibagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan juga mikro. Berikut adalah unsur hara makro. Jadi unsur hara makro ini adalah unsur hara yang banyak diperlukan oleh tanaman atau makanan yang wajib dibutuhkan oleh kehidupan tanaman. Yang pertama adalah ada nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan juga magnesium. Itu adalah unsur hara makro. Berikutnya ada unsur hara mikro. Nah, selanjutnya unsur hara mikro. Unsur hara mikro adalah unsur hara kecil yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi walaupun dibutuhkannya tidak sebanyak dengan unsur hara makro, namun unsur hara mikro juga sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan tanaman. Karena ibaratnya kalau manusia hanya makan nasi saja, tidak makan sayuran kan jadi kurang baik ke kesehatannya juga, begitu. Nah, di sini unsur hara makro ada klor, zat besi, mangan, tembaga, seng, boron, molibdenum. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurang lebih begitu. Selanjutnya adalah hubungan pH dengan tanaman yang dapat tumbuh. Jadi tiap-tiap tanaman memiliki syarat tumbuh pH yang berbeda-beda. Kali ini saya mengambil contoh melon lagi. Jadi melon menghendaki tanah yang kaya bahan organik dengan pH 6,0 sampai 6,8. Nah, bagaimana bila pH tersebut kurang dari angka yang dicantumkan? Jadi bila mana pH yang tidak sesuai dengan syarat tumbuh tanaman tersebut, maka unsur haranya akan kurang, seperti sulfurnya akan kurang ataupun nutrisi-nutrisi lainnya akan kurang cukup bagi tanaman yang akan ditanami di dalam pH dengan syarat tumbuhnya, begitu. Kemudian bila mana pH tanah terlalu tinggi, maka unsur hara yang terdapat dalam tanaman tersebut akan susah terserap bagi tanaman itu sendiri. Terus bagaimana sih jika ingin menaikkan pH tanah? Kita pakai kapur saja. Kemudian jika pH-nya terlalu tinggi, maka tinggal pakai belerang. Kemudian pengaplikasiannya
Dalam 2 meter bedengan tersebut hanya 1 ember kapur saja ditaburkan ke dalam 2 meter bedengan tersebut, lalu ditimbun lagi oleh tanahnya, begitu. Selanjutnya ada dampak perubahan pH bagi tanaman. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa setiap tanaman berbeda-beda syarat tumbuh dalam segi pH-nya. Maka dari itu kita harus teliti dalam mengatur pH tanah tersebut. Kemudian perubahan apa saja yang akan dialami oleh tanaman jika pH-nya tidak teratur. Yang pertama, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti yang dikatakan tadi, perubahan yang lebih baik yaitu unsur haranya tercukupi, kemudian pH tanahnya sesuai dengan syarat tumbuh tanaman apa yang ditanamnya, kemudian tanamannya akan tumbuh normal dan baik. Maksud baik di sini adalah tidak kecil atau tidak kecentet, bahasa Sundanya begitu. Yang kedua adalah perubahan ke arah yang lebih buruk. Maksudnya perubahan ke arah yang lebih buruk, misalnya jika tanaman yang ditanam syarat tumbuhnya itu 6,8 maksimal, pH tanahnya segitu, ini malah tanahnya melebihi dari syarat tumbuhnya. Nah, itu akan mengalami sulitnya penyerapan bagi tanaman tersebut. Yang nanti jadinya tanaman tersebut malah terserang penyakit atau kerdil, atau juga bisa perakarannya terserang menjadi busuk akar, begitu. Intinya syarat tumbuh tanaman berbeda-beda, maka dari itu kita harus bisa mengatur pH tanah yang akan ditanami oleh tanaman yang akan kita tanam. Selanjutnya ada hubungan pH dengan Kb. Kejenuhan basa juga berhubungan erat dengan pH tanah. Biasanya tanah dengan pH rendah umumnya mempunyai kejenuhan basa rendah. pH tinggi maka kejenuhan basanya juga tinggi. Begitu. Selanjutnya ada macam-macam unsur hara dan fungsinya. Unsur hara esensial diantaranya ada N, P, K, Ca, dan teman-temannya. Fungsinya unsur hara N atau nitrogen yaitu berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Kemudian ada P yaitu fosfor. Unsur fosfor merupakan komponen penyusun dari beberapa enzim, protein, dan yang lainnya. Unsur ini penting untuk proses transfer energi yang menentukan sifat genetik dari tanaman. Unsur P juga penting untuk pertumbuhan benih, akar, kemudian bunga dan buah. Kemudian ada K yaitu kalium. Kalium ini penting untuk pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, translokasi, transportasi karbohidrat, kemudian transportasi nutrisi-nutrisi lainnya. Kemudian unsur kalsium atau Ca. Unsur ini yang berperan penting pada pertumbuhan sel. Kemudian ada Mg atau magnesium. Magnesium adalah aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. Unsur ini sangat dominan keberadaannya di daun, terutama untuk ketersediaan klorofil. Kemudian sulfur atau S yaitu berguna dalam pembentukan asam amino, sistein, dan metionin. Di samping itu juga unsur S ini juga merupakan bagian dari biotin, tiamin, koenzim A, dan glutationin. Kemudian ada unsur Fe atau fero atau besi.
Besi berperan dalam proses pembentukan protein sebagai katalisator pembentukan klorofil. Selanjutnya ada boron. Boron memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan, pembelahan, dan diferensiasi dan pembagian tugas sel. Kemudian ada Mn, yaitu mangan. Mangan sangat berperan dalam sintesa klorofil. Selain itu berperan sebagai koenzim, sebagai aktivator beberapa enzim respirasi, dalam reaksi metabolisme nitrogen dan fotosintesis. Kemudian ada Cu, yaitu tembaga. Fungsinya aktivator dan membawa beberapa enzim. Kemudian ada Zn, yaitu seng, hampir mirip dengan Mn dan mangan, sangat berperan dalam aktivator enzim. Kemudian proses fotosintesis, membantu proses fotosintesis. Mungkin segitu saja karena saya lupa bahwa video ini jangan lebih dari 15 menit, sementara ini sudah 16 menit dan juga materinya belum tersampaikan semuanya. Dilanjut dengan penggunaan pH meter dan cara pengambilan sampel tanah. Penggunaan pH meter, alatnya seperti itu tertera. Di sini ada ukurannya. Jadi pH meter ini ujungnya yang tajam itu ditancapkan ke dalam tanah, kemudian pencet tombol di sampingnya dan langsung akan muncul angka tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah cara pengambilan sampel tanah. Sampel tanah ini macam-macam, ada yang secara acak, ada yang secara zigzag, segitiga, macam-macam pokoknya. Yang saya ambil adalah ini, di dalam petakan luasan tanah yang persegi diambil 5 tengah sama pojokan semua sudut. Gunanya apa? Karena setiap tanah, bahkan setiap tanah ini memiliki perbedaan struktur tanah dalam satuan meter maupun sentimeter. Maka dari itu pengambilan sampel tanah tidak hanya satu kali, bisa lebih dari 2 kali tergantung luasan lahan yang akan ditanami tanaman yang akan kita tanam, begitu. Biasanya pada pengambilan sampel tanah ini berbeda-beda. Kalau saya pas waktu praktikum itu menggunakan ring. Nah, jadi si ringnya itu ditancapkan ke tanah, lalu diambil tanahnya yang ada di dalam ring dengan utuh, tanpa tidak ada secuil pun tanah di dalam ring itu yang rusak gitu. Supaya kita tahu dengan tekstur maupun bentuk tanahnya, bentuk batuannya kayak gimana, itu perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah penggunaan pupuk. Pemberian pupuk yang sesuai dengan dosis dan kebutuhan dapat meningkatkan hasil. Sebaliknya, pemberian pupuk yang berlebihan akan menurunkan hasil tanaman. Intinya penggunaan pupuk harus tepat. Apa yang dimaksud tepat ini yaitu tepat waktu, tepat dosis, tepat pengaplikasian, dan juga tepat waktu. Pemberian pupuk juga harus tahu batasan produksi suatu tanaman. Misalnya kita memiliki tanaman cabai. Nah, batasan produksinya itu sampai 6 bulan misalnya. Atau dalam satu pohon itu bisa menghasilkan 1 kilo. Itu maksimal. Kemudian setelah menghasilkan 1 kilo dalam satu pohon, kita pupuk terus. Padahal produksinya cuma gak nambah-nambah gitu. Kan itu hambur biaya buat beli pupuk. Begitu. Praktik konservasi tanah. Contohnya 1. Tanaman penutup lahan. 2. Strip cropping. 3. Penanaman berganda. 4. Penanaman tanaman pangan dan non-pangan. 5. Mulsa. Dan 6. Reboisasi atau penanaman ulang hutan yang gundul. Mulsa juga penting karena bisa menahan tumbuhnya gulma.
kemudian tanaman penutup lahan seperti pohon karet ataupun rumput-rumputan yang bisa bermanfaat bagi pakan ternak. Alhamdulillah. Untuk materinya sekian, kurang lebihnya mohon maaf sangat-sangat. Terima kasih. Saya Teguh Prasetya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.